COVID-19. COVID-19 adalah pandemi global terbaru yang mengguncang dunia mulai akhir 2019. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina, dan dalam hitungan minggu menyebar ke seluruh dunia. Disebabkan oleh virus corona jenis baru bernama SARS-CoV-2. Penyakit ini bisa menyebabkan gejala ringan seperti batuk dan demam, sampai gagal napas dan kematian. Kelompok paling rentan adalah lansia dan orang dengan penyakit bawaan. Dalam waktu singkat, dunia lumpuh total. Sekolah tutup, rumah sakit penuh, ekonomi jatuh, dan lebih dari 7 juta orang meninggal. Tapi berkat kerja cepat para ilmuwan, vaksin berhasil dibuat dalam waktu kurang dari setahun. Rekor sejarah. Meskipun varian baru terus muncul, dunia kini jauh lebih siap. COVID-19 jadi pengingat bahwa di zaman modern pun, satu virus kecil masih bisa menghentikan seluruh planet. Influenza atau flu Spanyol 1918. Flu Spanyol tahun 1918 adalah salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, virus ini menginfeksi sekitar 500 juta orang, hampir sepertiga populasi dunia saat itu. Korbannya diperkirakan antara 50 hingga 100 juta jiwa. Yang bikin ngeri, virus ini nggak cuma menyerang orang tua atau anak kecil, tapi juga orang dewasa sehat, usia 20-40 tahun. Gejalanya mirip flu biasa, tapi berkembang sangat cepat. Dalam hitungan jam atau hari bisa berubah jadi pneumonia mematikan. Dunia waktu itu masih perang, sistem kesehatan berantakan, dan belum ada antibiotik. Nggak heran, flu Spanyol jadi pelajaran besar. Virus kecil bisa lebih dahsyat dari senjata apapun. Ebola. Ebola dikenal sebagai salah satu virus paling mematikan di dunia. Tingkat kematiannya bisa mencapai 90% di beberapa wabah. Virus ini menyebar lewat cairan tubuh dan menyerang sistem imun serta pembuluh darah, menyebabkan pendarahan internal parah. Gejalanya mulai dari demam dan nyeri, lalu berkembang ke muntah darah dan kegagalan organ. Wabah besar pernah terjadi di Afrika Barat tahun 2014 sampai 2016, menewaskan lebih dari 11.000 orang. Yang bikin menakutkan, virus ini bisa menyebar cepat di fasilitas kesehatan yang nggak siap. Meski ada vaksin eksperimental dan perawatan yang makin membaik, setiap kali Ebola muncul, dunia selalu siaga karena penyebaran dan dampaknya bisa sangat brutal dalam waktu singkat. Virus Marburg. Virus Marburg mungkin nggak sepopuler Ebola, tapi tingkat kematiannya bisa lebih tinggi, bahkan mencapai 88%. Virus ini termasuk dalam keluarga yang sama dengan Ebola, dan pertama kali ditemukan tahun 1967 di Jerman setelah teknisi lab terinfeksi lewat monyet impor dari Uganda. Gejalanya mirip demam berdarah parah, demam tinggi, muntah, diare, ruam, lalu pendarahan internal dan eksternal. Virus ini menyebar lewat kontak langsung dengan cairan tubuh penderita dan sering menyerang daerah-daerah terpencil di Afrika Tengah, bikin deteksi dan penanganannya jadi lebih sulit. Belum ada obat atau vaksin yang benar-benar efektif. Perawatan hanya bersifat suportif. Wabah Marburg jarang, tapi setiap kali muncul langsung bikin tim medis siaga satu. Rabies. Rabies adalah salah satu virus paling mematikan yang pernah dikenal manusia. Begitu gejalanya muncul, tingkat kematiannya hampir 100%. Virus ini ditularkan lewat gigitan hewan, biasanya anjing, dan langsung menyerang sistem saraf, menuju otak. Masa inkubasinya bisa berminggu-minggu, dan di tahap awal gejalanya hanya demam dan nyeri. Tapi saat virus mencapai otak, penderita bisa mengalami halusinasi, kejang, kelumpuhan, dan rasa takut air, yang jadi ciri khas rabies. Tanpa penanganan dini, penderita hampir dipastikan meninggal. Tapi kabar baiknya, rabies bisa dicegah 100% lewat vaksin, baik untuk manusia maupun hewan. Ironisnya, virus ini masih merenggut ribuan nyawa tiap tahun, terutama di daerah yang kurang akses medis. Rabies adalah horor sunyi, pelan, mematikan, tapi bisa dicegah total kalau kita tanggap. HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus pertama kali terdeteksi awal tahun 80-an dan sejak itu telah menewaskan lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia. HIV menyerang sistem imun tubuh, khususnya sel T, sampai tubuh nggak bisa lagi melawan infeksi biasa. Kalau nggak diobati, HIV berkembang jadi AIDS, kondisi di mana kekebalan tubuh benar-benar drop. Yang bikin virus ini susah dihadapi adalah penyebarannya, lewat darah, hubungan seksual, atau dari ibu ke anak. Sampai sekarang belum ada vaksin, tapi obat antiretroviral, ARV, bisa mengontrol virus dan bikin penderita hidup sehat puluhan tahun. Di masa awal, HIV dipenuhi stigma dan ketakutan global. Tapi sekarang, lewat edukasi dan pengobatan modern, kita udah jauh lebih siap, meski belum sepenuhnya menang.
Hepatitis B dan C. Hepatitis B dan C adalah virus yang menyerang hati dan membunuh secara perlahan. Keduanya bisa menyebabkan infeksi kronis, sirosis, hingga kanker hati. Hepatitis B ditularkan lewat darah, hubungan seksual, atau dari ibu ke anak saat lahir. Hepatitis C terutama menyebar lewat darah, misalnya dari jarum suntik yang tidak steril. Yang bikin bahaya, jutaan orang hidup dengan virus ini tanpa sadar, karena gejalanya bisa tidak muncul selama bertahun-tahun. Saat mulai terasa, kerusakan hati sudah parah. WHO mencatat lebih dari 1,1 juta kematian setiap tahun akibat hepatitis B dan C. Hepatitis B bisa dicegah dengan vaksin, tapi hepatitis C belum punya vaksin, meskipun obatnya kini sudah tersedia dan efektif. Masalahnya, akses pengobatan masih jadi tantangan di banyak negara. Ini adalah ancaman sunyi yang jalan pelan, tapi mematikan jika diabaikan. Hantavirus. Hantavirus adalah virus yang dapat menyebabkan sindrom pernapasan yang parah, dikenal dengan nama Hantavirus pulmonary syndrome, HPS. Virus ini ditularkan ke manusia melalui kontak dengan urin, air liur, atau kotoran dari tikus yang terinfeksi. Gejala awal HPS mirip dengan flu, termasuk demam, nyeri otot, dan kelelahan. Namun, dalam beberapa hari, kondisi pasien bisa memburuk dengan cepat, menyebabkan sesak napas yang parah dan kegagalan pernapasan. Meskipun hantavirus jarang menular antar manusia, tingkat kematian akibat infeksi ini cukup tinggi, mencapai 36% dari yang terinfeksi. Penyebaran virus ini sering ditemukan di daerah yang memiliki populasi tikus tinggi, seperti daerah pegunungan di Amerika Utara dan Selatan. Pencegahan terbaik adalah menghindari kontak langsung dengan tikus dan menjaga kebersihan lingkungan. Virus MERS-CoV. MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome adalah virus pernapasan yang pertama kali terdeteksi pada tahun 2012 di Arab Saudi. Virus ini disebabkan oleh coronavirus yang dapat menyebabkan gejala seperti demam tinggi, batuk, dan kesulitan bernapas. Pada kasus yang lebih parah, MERS dapat menyebabkan kegagalan organ dan kematian, dengan tingkat kematian sekitar 35% dari yang terinfeksi. MERS terutama menyebar melalui tetesan pernapasan, dan manusia bisa terinfeksi setelah kontak dekat dengan penderita atau hewan terinfeksi, seperti unta. Meskipun wabahnya terbatas, MERS tetap menjadi ancaman, terutama di kawasan Timur Tengah. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan spesifik untuk MERS, namun penelitian terus dilakukan untuk mengatasi virus ini. Zika virus. Zika sempat bikin dunia heboh tahun 2015 sampai 2016, terutama di Amerika Selatan dan Brasil. Virus ini ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti, jenis yang sama yang menyebarkan demam berdarah. Pada orang dewasa, Zika biasanya ringan, demam, ruam, nyeri sendi. Tapi yang bikin mengerikan adalah efeknya pada ibu hamil. Zika bisa menyebabkan mikrosefali, bayi lahir dengan ukuran kepala kecil dan kerusakan otak permanen. Virus ini juga bisa menular lewat hubungan seksual dan pernah memicu status darurat global oleh WHO. Hingga kini belum ada vaksin untuk Zika, dan pencegahan utamanya adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Zika mungkin nggak semematikan virus lain, tapi dampaknya bisa menghancurkan satu generasi jika tidak dikendalikan dengan cepat. Smallpox atau cacar. Smallpox atau cacar adalah salah satu virus paling mematikan sepanjang sejarah manusia. Selama ribuan tahun, penyakit ini membunuh ratusan juta orang, bahkan diperkirakan lebih mematikan dari semua perang digabung jadi satu. Virus ini menyebar lewat udara, sangat menular, dan menyebabkan demam tinggi serta ruam lepuh yang menyebar di seluruh tubuh. Tingkat kematian smallpox bisa mencapai 30%, dan yang selamat sering mengalami bekas luka permanen bahkan kebutaan. Tapi disinilah keajaibannya. Smallpox adalah satu-satunya penyakit menular yang berhasil diberantas total oleh manusia. Berkat vaksinasi global yang masif, WHO secara resmi menyatakan smallpox musnah pada tahun 1980. Ini jadi bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan dan kolaborasi bisa mengalahkan musuh paling kuno umat manusia.